Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV dari Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Bendungan Beringin Sila Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden berpesan kepada masyarakat agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Beringin Sila untuk ketahanan air dan juga ketahanan pangan. Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Beringin Sila yang ada di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 29 Desember 2022. Bendungan Beringin Sila merupakan bendungan ke-35 yang telah diresmikan dalam 8 tahun terakhir. Bendungan yang menghabiskan anggaran sebesar 1,7 triliun rupiah ini memiliki luas genangan 126 hektar dan nantinya mampu mengairi sawah kurang lebih 3.500 hektar. Presiden berharap dengan adanya bendungan ini dapat meningkatkan produktivitas warga sekitar dan mendukung ketahanan pangan serta air di Indonesia. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini telah ada sebanyak 6 bendungan. 4 diantaranya telah diresmikan, yakni Bendungan Bintang Bano, Bendungan Tanju, Bendungan Nila, dan Bendungan Beringin Sila. Sedangkan 2 bendungan lainnya ditargetkan akan selesai pada tahun 2023. Kita harapkan di Kabupaten Sumbawa khususnya yang dulunya mungkin bisa panen sekali, nanti para petani bisa panen 2 kali atau 3 kali. Harapan kita produktivitas pertanian di Provinsi Nusa Tenggara bisa meningkat secara drastis karena dibangun bendungan ini menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Jadi ada returnnya pada masyarakat, pada provinsi dan juga kepada negara, utamanya untuk ketahanan air dan ketahanan pangan kita. Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024 mendatang. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyebut penggunaan kardus kotak suara tersebut berkaitan dengan efisiensi anggaran pemilu tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum akan kembali menggunakan kotak suara kardus alias karton duplex di pemilu 2024 mendatang. Komisioner KPU Yulianto Sudrajat dalam catatan akhir tahun 2022 mengungkapkan, nantinya kotak suara kardus tersebut akan didesain lebih kuat dan kokoh sehingga tidak mudah rusak untuk digunakan. Adapun kembali digunakannya kotak suara kardus, selain pertimbangan efisiensi anggaran, keterbatasan gudang penyimpanan pun menjadi persoalan yang krusial mengingat pemilu hanya dilakukan 5 tahun sekali. Lebih lanjut, Sudrajat menyampaikan setelah pemilu selesai digelar, pihaknya akan melelang kotak suara dan hasilnya akan disetorkan langsung kepada kas negara. Di publik itu istilahnya sering digunakan kotak kardus ya. Kalau bahasa teknisnya itu kan kotak karton duplex ya, kedap air, bukan kedap suara Pak. Kalau kedap suara itu gedung biskop ya, ini kedap air. Mengapa pertimbangannya KPU menggunakan kotak berbahan ini? Berdasarkan pengalaman yang sudah kotak suara yang berbahan aluminium itu statusnya sebagai aset milik negara, aset BUMN. Sehingga semua kotak itu ya seperti kursi meja yang Bapak Ibu duduki ini ada stikernya, nomor aset. Dan dengan begitu maka mengelolanya menjadi berat bagi KPU. Karena apa? Tidak selalu kemudian tersedia anggaran setiap tahun yang memadai. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo mengajak para orang tua untuk melakukan pencegahan stunting pada anak melalui revolusi pola makan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua BKKBN dalam acara sosialisasi bagi para penyuluh agama dalam percepatan penurunan stunting di Kota Pekalongan.
Sebagai upaya mengejar target menurunkan stunting 14% pada tahun 2024, pemerintah menggandeng seluruh stakeholder agar bersama-sama melakukan penanganan stunting seperti melibatkan penyuluhan agama dalam percepatan penurunan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh dan kembang pada anak akibat kekurangan asupan gizi dan infeksi berulang dalam waktu yang cukup lama. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme. Sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya perkembangan kognitif otak pada anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah, hingga mudah sakit. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, untuk mengejar target menurunkan stunting bukan tugas yang ringan. Butuh dukungan dari para penyuluh agama agar hal tersebut dapat tercapai. Hasto juga memaparkan secara nasional angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4% dan dalam waktu dekat Menteri Kesehatan akan mengeluarkan hasil dari survei status gizi Indonesia di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Sementara untuk Provinsi Jawa Tengah angkanya terendah di Pulau Jawa yakni 20,9%, Jawa Timur masih 23%, Jawa Barat 25% dan Banten hampir 25%. Kami tentu tidak ringan mengejar target di mana angka stunting menjadi 14%, arahan dari Bapak Presiden, dan Jawa Tengah sudah menjadi contoh di Pulau Jawa karena Jawa Tengah angka stuntingnya terendah di Pulau Jawa. Lebih lanjut, Hasto Wardoyo juga mengajak para orang tua melakukan pencegahan stunting pada anak melalui revolusi pola makan dengan mudah dan tidak perlu biaya mahal. Kita bisa bersama-sama penyuluh KB dan penyuluh agama untuk mensosialisasi di tengah-tengah masyarakat agar kita bisa mensejahterakan, mensehatkan anak turun kita tanpa harus kita ini beli, tapi harus bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita dengan harga yang murah. Pemirsa, pemerintah terus mengupayakan rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota agar dapat menangani pasien yang stroke. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap rumah sakit di 514 kabupaten dan kota di Indonesia dapat melakukan penanganan stroke dan non-bedah dan 34 provinsi harus dapat melakukan bedah otak terbuka. Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk merealisasikan transformasi pilar kedua terkait sistem layanan rujukan yang terfokus pada peningkatan akses dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh rumah sakit kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi persnya meminta Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Profesor Dr. Mahar Mariono selaku Rumah Sakit Rujukan Nasional memastikan rumah sakit di 514 kabupaten dan kota di Indonesia bisa melakukan penanganan stroke non-bedah dan 34 provinsi harus bisa melakukan bedah otak terbuka. Menkes juga mengatakan bahwa terdapat 2 tindakan yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko pecah pembuluh darah, yakni pertama dengan melakukan tindakan coiling dengan memasukkan koil seperti kawat atau benang ke dalam kantong yang bakal pecah. Yang kedua adalah tindakan clipping atau melakukan klip penjepitan. Saya minta 34 provinsi harus bisa bedah otak terbuka. Ya. Jadi kalau murah baru bisa trombektomi atau coiling, saya ucapkan selamat, cuman belum selesai. By 2024 harus bisa melakukan bedah otak terbuka. Ya. Dan PON juga harus memastikan 514 kabupaten kota bisa melakukan intervensi non-bedah, ya, coiling atau trombektomi tadi. Tercatat pada tahun 2015, penyakit stroke menjadi penyakit penyebab kematian tertinggi kedua di dunia dan pada tahun 2009 hingga 2019, secara konsisten stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia setelah jantung. Adapun prevalensi stroke di Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih sama dengan 15 tahun, yakni sebesar 10,9% atau diperkirakan sebanyak 2.120.362 orang. Oleh karenanya, dengan direalisasikan program ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam penyembuhan di mana nantinya setiap rumah sakit mampu melakukan bedah otak terbuka. Serta masyarakat tidak perlu lagi pergi ke rumah sakit rujukan yang jauh. Saya
di sisa waktunya saya ini ingin sekali menyelesaikan transformasi pilar kedua, yaitu transformasi sistem layanan rujukan, dengan memastikan bahwa seluruh rumah sakit di kabupaten, kota, dan provinsi bisa melayani standar layanan kesehatan tertentu yang paling banyak bebannya ke masyarakat, baik beban dari sisi kualitas hidup maupun juga beban dari sisi keuangan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.